Cerita dibuka dengan menampilkan seseorang yang hendak menyeberang jalan. Namun, tak lama kemudian, sebuah truk muncul di sebelah kanannya. Entah dia tertabrak atau tidak, namun dia terkirim ke isekai. Pada saat dia membuka matanya, dia kaget bukan main karena di hadapannya ada sebuah kastil yang melayang-layang di hadapannya. Untuk beberapa waktu, dia menangis sejadi-jadinya dan berpikiran untuk melarikan diri dari dunia ini. Namun, semuanya tidak semudah itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pris wanita yang memberikan dia harapan untuk kembali ke bumi. Waktu pun berlalu. Dia sudah beradaptasi dengan dunia yang ia tinggali sekarang. Yang dimana dunia yang ia tinggali sekarang sedang dalam konflik melawan pasukan Raja Iblis. Dan tentu saja, dia tidak sendiri menjalani misi ini. Dia ditemani oleh 6 rekan lainnya yang ikut dalam misi memberantas pasukan Raja Iblis. Di tengah mengumpannya api unggun, dia berbicara di dalam hatinya kalau dia sudah jauh lebih kuat dari dirinya yang sebelum dikirim ke isekai. Dan mungkin kedua orang tuanya tidak akan percaya atas apa yang terjadi pada dirinya. Lalu keesokan harinya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Satu rekannya tewas ketika melawan monster Minotaur, yang dimana seorang magic atau mage di timnya tewas mengenaskan. Di saat terakhirnya dia menyebut nama Hiro, yang artinya MC kita bernama Hiro di dunia ini. Dia meyakinkan Hiro agar dia yakin bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa dirinya. Setelah kematiannya, rekan-rekannya mulai sedih dan terpuruk karena mereka tidak menyangka hal ini bakalan terjadi. Dan mereka harus merelakan satu rekannya tewas, lalu melanjutkan misinya. Mereka tahu mereka tidak bisa terus-terusan sedih atas kehilangan satu rekannya. Lalu diperlihatkan Hiro yang sedang menulis surat perjalanannya selama ini sampai akhirnya berada di depan bos terakhirnya, yaitu Raja Iblis. Tepat di belakang Hiro itu adalah pintu untuk melawan Raja Iblis. Lalu tak lama kemudian satu rekannya pun menghampiri Hiro lalu menanyakan apakah Hiro sudah siap untuk melawan Raja Iblis. Lalu Hiro pun mulai bangkit dan menaruh tulisannya di belakang jubahnya. Lalu Hiro pun mulai membuka pintu dan cahaya terang mulai menerangi seluruh ruangan yang ada di dalamnya. Lalu teman-temannya pun mendoakan Hiro agar dia selamat. Dan sepertinya alasan Hiro pergi sendirian ke dalam ruang Raja Iblis, dia tidak mau rekan satu timnya ada yang mati lagi. Lalu diperlihatkanlah sosok Raja Iblis yang memiliki 6 lengan dan setiap lengannya memegang trisula yang sangat besar. Tidak diperlihatkan Hiro saat bertarung melawan Raja Iblis, tapi bisa kita pastikan kalau Hiro menang melawan Raja Iblis tersebut. Lalu diperlihatkan lonceng yang berbunyi keras yang menandakan kalau Raja Iblis sudah mati oleh pasukan yang dikirim oleh kerajaan atau kastil ini, guys. Sorak gembira masyarakat menyambut Hiro dan rekan-rekannya hingga mengiringi Hiro dan rekan-rekannya sampai ke depan kerajaan. Di dalam kerajaan, Hiro dan rekan-rekannya pun merayakan keberhasilan mereka melawan Raja Iblis. Namun di satu sisi Hiro tampak murung karena dia tahu keesokan harinya Hiro akan kembali ke bumi dan meninggalkan rekan-rekannya di dunia ini. Lalu pris wanita pun memeluk Hiro untuk menenangkan dirinya yang sedang murung. Tanpa mereka berdua sadari, teman-teman yang melihatnya pun langsung menggodanya dengan berkata, "Oh, jadi kalian punya hubungan yang seperti itu ya?" ucap dwarf ini, guys. Lalu satu rekan laginya berbicara, sedikit memalukan untuk seorang pris wanita. Pris dan Hiro pun saling memalingkan wajahnya karena malu. Tak lama kemudian, salah satu rekannya pun menyarankan Hiro untuk tetap tinggal di sini. Namun semua itu dibantah oleh pris wanita karena seperti yang kalian tahu, Hiro ingin kembali kepada kedua orang tuanya yang ada di bumi. Rekan-rekan Hiro pun merelakan kepergian Hiro ke bumi. Walau sangat disayangkan, sebenarnya Hiro bisa tinggal di sini dengan gelar-gelar yang ia dapatkan selama ini.
Lalu Pris wanita pun memegang tangan Hiro dan mengajak rekan-rekannya untuk berdoa atas kepulangan Hiro. Semoga dia di bumi mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan apa yang ia impikan selama ini. Hiro pun kembali ceria dan menikmati hari-hari terakhirnya bersama rekan-rekannya yang sudah berjuang bersamanya selama ini. 3 minggu kemudian di Seoul, tampak Hiro yang sedang berdiri di tengah-tengah kerumunan. Entah apa yang terjadi, sepertinya Hiro depresi banget ya guys. Hiro pun berbicara di dalam hatinya. Pendeta wanita, kau salah. Aku memang menyelamatkan duniamu, tapi tidak dengan diriku. Ketika aku kembali ke bumi, pemilik baru apartemen menyambutku. Ternyata selama 8 bulan Hiro menghilang. Ibunya selalu menyebarkan brosur tentang Hiro. Namun pada saat hendak menempelkan brosur, ibunya tertabrak mobil dan menjadi kasus tabrak lari karena pelakunya melarikan diri. Lalu ayahnya yang merasa gagal menjadi kepala keluarga memutuskan mengakhiri hidupnya. Sedikit tambahan, nama Hiro itu Kim Min Soo. Tapi di sini saya ingin menyebut Kim Min Soo itu Hiro karena mudah untuk diingat dan disebut. Lalu Hiro pun melihat ibu dan ayahnya untuk terakhir kalinya karena dia harus pergi ke sekolah. Pada saat Hiro ke sekolah, dirinya dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah. Dia dimarahi habis-habisan karena kedua orang tuanya meninggal gara-gara dirinya menghilang secara tiba-tiba dan misterius. Dan pada saat Hiro bertemu lagi dengan sahabatnya pun tidak ingin berteman lagi dengan Hiro dengan alasan dia tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan Hiro karena ibunya melarang dia bertemu dengan Hiro lagi karena kasus yang Hiro dapatkan. Jujur di sini gue sedih banget sih lihat nasibnya Hiro ya guys. Karena gimana ya, lu tiba-tiba kirim ke Sekai, lalu lu berjuang untuk kembali ke bumi, lalu pada saat ke bumi kedua orang tua lu tewas. Pas ke sekolah lu mau dikeluarin dan lu dimarah-marahin. Ketemu sahabat lu dan lihat lu ingin bercerita untuk menenangkan diri lu, malah sahabatnya kayak gitu. Aduh, tambah depresi dah tuh Hiro. Pada saat Hiro ke rumah kakak ayahnya, dia ditendang, dipukuli, dimaki-maki karena gara-gara Hiro adiknya tewas secara mengenaskan. Lalu anak dari kakak ayahnya ini menyuruh Hiro pergi karena gara-gara Hiro ini usahanya bangkrut dan jadi jatuh miskin. Singkatnya, Hiro jadi gelandangan. Untuk membeli makanan saja tidak cukup. Hiro pun berbicara lagi dalam hatinya. Tidak hanya uang yang tidak aku punya. Aku tidak punya keluarga, gelar, dan tidak punya kehidupan sosial sama sekali di bumi ini. Bahkan setelah apa yang kulewati di Isekai, aku di sini benar-benar tidak dianggap sama sekali. Tapi gimana ya guys ya? Dia tiba-tiba hilang dan kirim ke Isekai dan menyelamatkan dunia lain untuk kembali ke bumi. Lalu setelah ke bumi melihat keadaannya seperti itu, lalu dia mau cerita dia menyelamatkan dunia lain gitu. Mana ada orang percaya yang begituan ya kan? Jadi ya gimana ya, gue juga pusing juga sih. Oke, lanjut ceritanya. Pada saat Hiro sedang melamun, tiba-tiba dirinya ditabrak oleh orang yang berbadan besar. Lalu dia berbicara kepada Hiro. Woi, dasar bocah, ngapain kau berdiri di tengah jalan? Mereka berdua pun meremehkan Hiro dan mengejeknya, mengolok-oloknya dan menindasnya. Lalu Hiro pun berbicara, mengapa kau tidak sedih? Dan terus melontarkan kata-kata yang sulit pria itu terima di otaknya gitu. Karena Hiro terus melantunkan kata-kata yang sulit dipahami. Hiro pun terus mengoceh sampai kata-kata terakhirnya. Semua orang harus merasakan apa yang aku rasakan. Pada saat Hiro akan dipukul, tiba-tiba Hiro berkata, jawab panggilanku, pedang Duran. Wanita itu pun sontak tertawa terbahak-bahak mendengar Hiro berbicara seperti itu karena dianggap aneh aja gitu. Dan mereka menganggap itu sebagai bercandaan. Tak lama kemudian, pedang besar pun melesat dari atas langit dan menghantam pria tersebut. Wanita itu pun kaget atas apa yang terjadi kepada pacarnya. Hiro yang sudah memakai full set tempurnya dari dunia lain.
sedang bersiap-siap untuk menghancurkan sekitarnya. Hiro pun mulai mengangkat pedangnya dan hendak mengayunkan pedangnya, dan terjadilah badai besar di sekitar Hiro hingga menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Lalu ditampilkan Hiro yang sedang berdiri menatap kota yang ia hancurkan. Seperti yang kalian lihat, seisi kota hampir hancur dan membuat sebuah lingkaran di kota yang sudah hancur. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk part 1 kita akhiri sampai sini dulu. Bila ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf ya guys. Karena ini video pertama gua tentu saja grogi gitu. Karena tidak biasa membuat alur cerita seperti ini. Dan gua bakalan terus upgrade diri gua supaya lebih lancar lagi ngomongnya dan mudah kalian dengar gitu guys. Oke, sekian dari saya, Seri Sakuila izin pamit. Dan ditunggu part 2 nya. Thank you bro sudah menonton. Semoga kalian rezekinya lancar. Amin. Bye bye.